Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 577 orang terhormat. Seluruh tubuh Zhong Yingying terasa seperti sengatan listrik. Dia lesu dan tidak bergerak. Matanya menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Teman ayah, hadiah ulang tahun. Semua ini terdengar sangat tidak masuk akal sehingga Zhong Yingying bahkan tidak berani memikirkannya dalam mimpinya. Terutama pemuda di depannya. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tadi malam bagaimana dia hampir sendirian menekan klub Supercar. Zhong Yingying melihat tas di depannya, dan untuk sesaat dia tidak berani mengambilnya. Teman sekelas Zhong Yingying, Jiang Yingtao berkata dari samping, "Ayahmu meminta kami untuk membawa ini kembali dari kota Lia." Sudah ada air mata berkaca-kaca di mata Zhong Yingying. Kota Riyadh, tempat ayahku bekerja. Meski dia tidak pernah tahu pekerjaan apa yang digeluti ayahnya, namun yang dia tahu adalah ayahnya memang berada di kota Riyadh. Ini benar-benar hadiah ulang tahun dari ayahnya. Hidung Zhong Yingying tiba-tiba terasa sakit. Air mata mengalir tak terkendali, dan dia mengambil tas itu dengan tangan gemetar. Setelah beberapa saat, Zhong Yingying buru-buru menyeka air matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen. "Ayahku, apakah dia baik-baik saja?" "Jangan khawatir, Paman Zhong baik-baik saja," jawab Chu Chen. Jiang Yingtao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah kamu sudah lama tidak bertemu Paman Zhong?" Zhong Yingying terdiam. "Sudah hampir 1 tahun." Chu Chen dan Jiang Yingtao saling memandang. Zhongmin berada dalam posisi khusus. Dia adalah orang umum yang bertanggung jawab atas sistem intelijen Biro Operasi Khusus di Timur Tengah. Bisa dibayangkan Zhongmin hampir tidak punya waktu untuk menemani putrinya tumbuh dewasa. "Bolehkah aku mentraktirmu makan?" Zhong Yingying bertanya dengan hati-hati. Pertama, dia ingin berterima kasih kepada keduanya atas hadiah yang mereka bantu bawakan. Dan kedua, Zhong Yingying ingin mengetahui lebih banyak tentang ayahnya dari mereka berdua. "Kami juga belum makan." Chu Chen tersenyum. Zhong Yingying menoleh untuk melihat ke arah Su King. "King, ayo cari tempat makan yang lebih baik di dekat sini." Saat ini, Su King sadar dan mengangguk cepat. "Oke, saya tahu ada restoran dengan hidangan yang cukup enak." Chu Chen dan Jiang Yingtao membawa Zhong Yingying ke taksi, diikuti oleh Su King dan teman sekelas perempuan lainnya dari asrama. King, mengapa kita mengubah rencana perjalanan? Apa yang harus dilakukan Senior Liu? Apa pedulimu dengan Senior Liu?" Su King menyesuaikan kacamatanya dan berkata dengan tegas, "Sebenarnya, Senior Liu telah lama mengejar Yingying. Saya mendengar Yingying berkata bahwa dia sepertinya tidak menyukai Senior Liu. Dia terlalu berkemauan keras untuk bersikap manis. Anda melihat itu teman ayah Yingying ada di sini, dan mereka datang jauh-jauh dari kota Ria. Sebagai tuan rumah, tentu saja kami harus mentraktir orang lain untuk makan malam. Bukan itu yang baru saja kamu katakan?" Beberapa sahabat menatap langsung ke arah Su King. "Pasti ada alasan lain." Seorang gadis menatap Su King. "Aku baru menyadari bahwa caramu memandang pria tampan itu sangat berbeda. Pernahkah kamu bertemu pria tampan itu?" Mata Su King bersinar. "Saya khawatir saya akan menakuti Anda jika saya memberitahu Anda. Tadi malam, ketika Yingying dan saya sedang berbelanja,
kami melihat orang-orang dari klub Supercar keluar untuk berurusan dengan seorang pemuda yang dikatakan sebagai dari Yangcheng. Klub Supercar? Seseorang langsung berseru, orang itu terlalu sial. Yang tidak beruntung adalah klub mobil super. Su King berkata dengan penuh semangat, siapa yang percaya bahwa seluruh klub mobil super ditindas oleh pemuda itu? Bahkan kemudian, Wang Saixian, putra tertua dari keluarga Wang, muncul. Tidak hanya saja dia tidak membantu Supercar Club, dia juga memihak kaum muda dan memerintahkan semua mobil dan anggota klub Supercar untuk dibawa pergi dan dipenjarakan di kantor polisi. Ya Tuhan, apakah ini benar? Akhirnya ada yang berhasil menangani kelompok pengebom jalanan ini. Tunggu sebentar, King, mungkinkah pemuda yang kamu bicarakan itu? Su King mengangguk penuh semangat. Itu teman ayah Ying, pacar baruku, namanya Chu Chen. Chu Chen, beberapa gadis di dalam mobil semuanya ingat nama ini. Mobil lain, Chu Chen duduk di kursi penumpang, sedangkan Zhong Yingying dan Jiang Yingtao duduk di belakang. Kamu tidak perlu terlalu formal. Jiang Yingtao tersenyum dan meraih tangan Zhong Yingying. Namaku Jiang Yingtao. Kamu bisa memanggilku Sister Tao. Dia adalah Chu Chen. Panggil saja dia dengan namanya. Chu Chen melirik Jiang Yingtao dari sudut matanya. Zhong Yingying mengangguk dan memanggil, Saudari Tao. Zhong Yingying ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saudari Tao, apakah kamu bekerja di tempat yang sama dengan ayahku? Apa pekerjaan ayahku di kota Lia? Kamu tidak tahu apa pekerjaan ayahmu? Chu Chen tanpa sadar berbalik. Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya. Orang tuanya tidak mengetahui identitasnya. Identitas ini umumnya tidak diungkapkan secara sukarela. Khusus bagi pekerja intelijen seperti Paman Zhong, identitas mereka dirahasiakan sepenuhnya. Saya tidak tahu. Mata Zhong Yingying penuh dengan kerinduan. Dia jarang berada di sisiku sejak aku masih kecil. Dia ingin tahu alasannya. Mata Chu Chen bertemu dengan mata Jiang Yingtao. Ayahmu adalah pria terhormat. Jiang Yingtao memegang tangan Zhong Yingying. Jangan khawatir, dia akan pensiun dalam beberapa tahun, dan kemudian kamu akan memiliki banyak waktu bersama. Bagaimanapun, identitas Zhong Min tidak dapat diungkapkan. Saat makan, Su King dan teman-temannya di asrama hampir semuanya memandang Chu Chen. Zhong Yingying sedikit linglung. Tetapi hadiah hari ini telah mengejutkannya. Setelah selesai makan, rombongan meninggalkan restoran. Yingying, jika kamu menemui masalah di masa depan, telepon saja Sister Tao, kata Jiang Yingtao. Keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhong Yingying. Bagi Chu Chen dan Jiang Yingtao, mereka baru saja mengirimkan hadiah untuk Zhong Min, yang tidak perlu disebutkan lagi. Namun, bagi Zhong Yingying dan bahkan para gadis di asramanya, itu adalah hari yang tak terlupakan. Sampai dia kembali ke kampus, Su King merasa seperti berada dalam mimpi. Yingying, ayahmu sangat luar biasa sehingga dia bisa berteman seperti Chu Chen. Su King memandang Zhong Yingying dengan sedikit kekaguman. Zhong Yingying tercengang. Pada saat ini, sebuah pemikiran melintas di benak Zhong Yingying. Ayah adalah teman Chu Chen. Dilihat dari apa yang terjadi tadi malam, identitas Chu Chen jelas tidak sederhana. Mungkinkah ayahnya juga? Mata Zhong Yingying tiba-tiba bersinar.
Dia memikirkan kata-kata Jiang Yingtao, ayahmu adalah pria terhormat. Tangan Zhong Yingying tanpa sadar gemetar, itu pasti itu. Ayah adalah orang seperti itu. Zhong Yingying telah menjadi gadis yang berperilaku baik dan patuh sejak dia masih kecil. Namun, selama bertahun-tahun, orang tuanya tidak ada untuk menemaninya, dan dia telah mengumpulkan beberapa kebencian di dalam hatinya. Betapa besar kebencian yang dia miliki, dia menghilang tanpa jejak. Rasa bangga muncul di hati Zhong Yingying dan ibu. Zhong Yingying pernah mendengar orang tuanya mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang sama. Di bawah tatapan memuja Su Qing dan yang lainnya, Zhong Yingying menjadi lebih bangga pada orang tuanya. Ngomong-ngomong, Yingying, apakah kamu punya nomor telepon Chu Chen? Su Qing memandang Zhong Yingying dengan penuh harap. Zhong Yingying tersenyum. Apakah kamu masih berani menelepon Chu Chen? Tentu saja saya tidak berani. Saya hanya menyimpannya di ponsel saya sebagai kenang-kenangan. Aku juga menginginkannya. Saya ingin menulis nomor telepon Chu Chen di bawah bantal. Aku menggantungnya di dinding. Di kampus Universitas Suimu, ledakan tawa muda meluap, bergema di udara. Lalu lintas padat, taksi sedang dalam perjalanan kembali ke hotel. Chu Chen melihat keluar jendela, sedikit terganggu. Apakah kamu khawatir? Chu Chen mengalihkan pandangannya dan menghela nafas. Zhong Yingying setidaknya bisa melihat orang tuanya setiap tahun. Dan aku, Chu Chen berkata pelan. Mereka benar-benar pergi berkeliling dunia mengetahui bahwa aku berada di kota Chan. Bab 578. Tidak pengecut. Jiang Yingtao tertegun, lalu menundukkan kepalanya. Chu Chen meliriknya dan berkata, tertawalah jika kamu mau. Jiang Yingtao mengangkat wajahnya, pipinya merona, bulu matanya melengkung, dan matanya berair. Saya telah menerima pelatihan profesional. Hahaha. Jiang Yingtao masih tidak bisa menahan tawa. Dia juga telah mendengar tentang orang tua Chu Chen. Ketika Tuan Qian menargetkan identitas Chu Chen, Su Qiming dan yang lainnya dari Hotel Huateng muncul satu demi satu, mengungkap identitas putra mahkota grup miliarder di belakang Chu Chen muncul. Chu Chen, izinkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Jiang Yingtao bersenandung lembut, tanpa keharuman bunga dan ketinggian pepohonan. Aku hanyalah rumput yang tidak diketahui siapapun. Chu Chen, dia berharap bisa melihat orang tuanya sekarang dan menanyakan apakah dia adalah anak kandungnya. Kembali ke hotel, tiket penerbangan yang mereka berdua pesan kembali ke Yangcheng adalah pukul 8 malam. Jiang Yingtao menyeduh sepoci teh. Hei, Chu Chen, rumahmu seharusnya berada di ibu kota. Apakah kamu yakin tidak ingin pulang dan melihat-lihat? Jiang Yingtao tidak mengambil satu pun pot itu. Saya, Chu Chen, tidak punya rumah. Chu Chen merentangkan tangannya dan berkata dia bahkan tidak tahu di mana rumahnya. Chu Xiaoyu pasti tahu, tetapi orang tuanya saat ini berada di luar negeri. Dan Chu Chen benar-benar tidak punya rencana untuk kembali. Saat dia memikirkan Chu Xiaoyu, panggilan Chu Xiaoyu datang. Saudara Chen, orang-orang di klub mobil super tampaknya tidak mau menyerah dan mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan kembali tempat mereka. Chu Xiaoyu berkata di telepon, terutama keluarga Wen. Tadi malam ada seorang pria bernama Wen Fanxing, dan saudaranya Wen Riseng dan Sai Xian adalah musuh bebuyutan. Baru saja,
Wen Riseng membuat pernyataan dan meminta Sai Xian memberinya penjelasan atas apa yang terjadi kemarin. Chu Chen menyesap tehnya dan berkata, persaingan adalah hal yang baik. Chu Xiaoyu melanjutkan, apakah kamu masih ingat bahwa ada murid dari Sekte Beidou di tempat kejadian tadi malam? Fu Longxi dibawa oleh Wen Fanxing. Hubungan terpenting antara dia dan keluarga Wen adalah bahwa Wen Riseng adalah anggota dari Sekte Beidou, murid resmi. Karena alasan ini, Wen Riseng tidak hanya meminta Sai Xian memberinya penjelasan, tetapi juga mencarimu kemana-mana. Mata Chu Chen sedikit menyipit, seorang murid resmi dari Sekte Beidou. Kebetulan para master dari Sekte Beidou telah berkumpul di Xiangshan dalam beberapa hari terakhir. Chu Xiaoyu menambahkan, itulah mengapa Wen Riseng tidak perlu takut. Saya mengerti. Chu Chen berpikir sejenak dan berkata dengan mudah, biarkan saja. Saya punya tiket pesawat untuk jam 8 malam ini. Chu Xiaoyu menyatakan keengganannya, dan Chu Chen menyambutnya di Canceng sebagai tamu. Setelah menutup telepon, Chu Chen memberitahu Jiang Yingtao apa yang dikatakan Chu Xiaoyu. Sekte Beidou adalah sekte ortodoks di dunia seni bela diri. Mereka akan mengadakan pertemuan pertukaran antar prajurit di Xiangshan, dan situasi pertempuran khusus pasti akan dicatat. Jiang Yingtao membuka latar belakang situasi pertempuran khusus, memeriksa sementara, lalu berkata, tentu saja. Kebetulan sekali. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan pencuri besar Huo Yan. Chu Chen terkejut dan tanpa sadar bertanya, mungkinkah Sekte Beidou juga ingin menangkap pencuri Huo Yan? Benar. Sekte Beidou kehilangan lukisannya, dan tanda unik dari pencuri besar Huo Yan tertinggal di tempat kejadian. Jiang Yingtao berkata, Sekte Beidou memutuskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan pencuri seperti itu terus berkeliaran dengan bebas. Jadi mereka memanggil semua kekuatan di dunia seni bela diri dan ingin kita perlu mencari tahu pencuri besar Huo Yan. Yang hilang belum tentu lukisannya. Chu Chen diam-diam berpikir. Pencuri Huo Yan adalah master dari ratusan sekolah kungfu. Dia mungkin telah mencuri rahasia kungfu Sekte Beidou. Itulah sebabnya Sekte Beidou sangat marah. Bahkan faksi Beidou berani bergerak. Dia benar-benar saudara perempuan yang mengendarai angin dan ombak. Chu Chen menghela nafas diam-diam. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Wen Riseng mencari kita kemana-mana. Jiang Yingtao berkata, keluarga Wen memiliki banyak pengaruh di ibu kota. Dan dengan bantuan klub Supercar, informasi tentang kita ada di sini. Hotel mungkin akan segera bocor. Jadi, tidak ada cara untuk bersembunyi. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya. Jiang Yingtao berkedip. Mengapa kita tidak pergi ke Xiangshan? Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mereka pasti tidak akan berpikir bahwa kita akan pergi ke Xiangshan saat ini. Ngomong-ngomong, kita juga bisa melihat bagaimana, Martial, ini konferensi seni diadakan. Chu Chen melirik Jiang Yingtao dan berkata, kamu cukup berani. Jiang Yingtao berdiri, dengan sosok tinggi dan kaki lurus. Apa kabar? Bisakah kamu berjalan? Ayo pergi. Chu Chen juga ingin melihat seberapa besar kebisingan yang ditimbulkan oleh Sekte Beidou kali ini. Perjalanan ke Xiangshan yang bisa dilakukan kapan saja. Saat mereka berdua meninggalkan hotel, sebuah mobil dengan cepat berhenti di depan hotel. Saudaraku, Chu Chen tinggal di hotel ini. Wen Fanxing keluar dari mobil,
tampak penuh harap. Kakaknya sangat mampu, namun dia jarang ada di rumah pada hari kerja. Wen Fanxing tidak pernah terpikir untuk meminta bantuan kakaknya mengenai apa yang terjadi tadi malam. Namun yang mengejutkan, kakaknya berinisiatif untuk membantunya. Wen Riseng, tinggi dan tinggi, dengan wajah tegas dan alis seperti pedang, berjalan ke lobi hotel. "Apa? Chu Chen baru saja keluar dan pergi?" Wen Fanxing berdiri di meja depan dan berteriak. Siapa yang membocorkan berita tersebut? Manajer lobi mengenali identitas Tuan Muda Wen dan buru-buru berkata, "Dia baru saja pergi 5 menit yang lalu." "Dia benar-benar melarikan diri," Wen Fanxing marah. "Saudaraku, sepertinya dia pergi ke bandara." Menempatkan dirinya pada posisinya, jika dia adalah Chu Chen, dia akan meninggalkan ibu kota sesegera mungkin. Wen Riseng tampak muram dan segera keluar dari lobi dan masuk ke dalam mobil. "Pergi ke bandara, juga beritahu orang yang paling dekat dengan bandara untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Jika Anda menemukan Chu Chen, hentikan dia," perintah Wen Riseng dengan tenang. Wen Riseng tidak tertarik dengan klub supercar yang didirikan oleh adiknya. Baginya, itu adalah pertarungan kecil yang tidak bisa ditonjolkan. Namun apa yang terjadi tadi malam tidak hanya melibatkan Wang Saixian, tetapi juga murid Jiuxuan Chu Chen, dan Wen Riseng langsung menjadi tertarik. Kebetulan sang master sedang mengadakan pertemuan pertukaran prajurit di Xiangshan, dan Wen Riseng bertekad untuk menemukan Chu Chen. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen benar-benar akan mendapatkan berita itu terlebih dahulu dan melarikan diri. HMPH, pesawatnya punya waktu tunggu, dia tidak bisa melarikan diri. Wen Fanxing mengertakkan gigi dengan kebencian ketika dia berpikir untuk menghabiskan sepanjang malam meringkuk di sebuah ruangan kecil yang gelap dengan selusin orang. Mereka semua adalah pangeran yang dimanjakan sejak kecil. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini? Kita harus menemukan Chu Chen, tidak bisa membiarkan dia lari. Taman Xiangshan. Dalam perjalanan mendaki gunung, Chu Chen dan Jiang Yingtao sama-sama mengenakan topi berparuh bebek untuk menghalangi sinar matahari. Masih banyak turis di tengah gunung, tapi jalan ke atas diblokir. Jiang Yingtao berkata, "Kemegahan sekte Beidou cukup megah." Chu Chen juga memperhatikan bahwa setelah melewati setengah jalan mendaki gunung, para turis yang muncul lebih jauh semuanya adalah pejuang yang kuat. Keduanya saling memandang lalu berjalan ke depan, berhenti. Orang yang bertanggung jawab menjaga persimpangan menghentikan Chu Chen. Jalan di depan telah ditutup. Wisatawan harus berhenti. Chu Chen tersenyum tipis. "Kami adalah murid dari Sekte Qingyang, dan kami datang ke sini khusus untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran ini untuk menangkap pencuri Huo Yan." Bersambung.